warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistawati Mokambu, jurusan Ilmu Komunikasi semester 5. Pada video kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan materi tentang komunikasi pemasaran terpadu. Baiklah, yang penasaran dengan materinya, silakan nonton sampai habis ya. Nah, ini dia, kita sudah masuk pada materinya, itu komunikasi pemasaran. Teman-teman pernah berpikir apa sih pengertian pemasaran itu? Ini dia, saya akan tunjukkan. Nah, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu konsep yang menyangkut suatu sikap mental, suatu cara berpikir yang membimbing Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak selalu menjual benda, akan tetapi juga menjual gagasan-gagasan karir, seperti tempat pariwisata, rumah, lokasi industri, undang-undang jasa, pengangkutan penerbangan, pemotongan rambut, kesehatan, hiburan, pertunjukan, pertandingan-pertandingan, dan kegiatan-kegiatan nirlaba seperti yayasan-yayasan sosial dan keagamaan. Selanjutnya ada 2 poin penting: relationship, marketing, dan bauran pemasaran. Relationship marketing yaitu upaya untuk melibatkan, menciptakan, mempertahankan, dan mendorong hubungan jangka panjang dengan para pelanggan dan juga pihak-pihak lainnya untuk keuntungan bersama. Selanjutnya, bauran pemasaran merupakan proses dari mix marketing atau marketing mix yang terdiri dari 4 P elemen, yaitu produk, price, pledge, dan promotion. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Rizky Kevin Verly Hipi. Saya akan melanjutkan dengan materi yang saya akan bagikan. Jadi materi yang saya akan bagikan itu yaitu adalah komunikasi pemasaran terpadu. Ya, ini adalah topik yang cukup besar ya untuk dibahas, namun saya sudah merangkumnya. Jadi pertama-tama kita terjun dulu kepada basicnya. Oke. Kita masuk kepada basicnya. Itu apa sih komunikasi pemasaran terpadu? Jadi komunikasi terpadu ini yaitu strategi mengelola hubungan dengan konsumen agar brand semakin dikenal. Tentu kita sangat familiar ya dengan ini, tentang PR, yaitu pada hubungan masyarakat. Jadi ini tidak akan lari-lari jauh dari PR atau humas. Jadi tujuannya itu apa sih? Jadi kita memberikan pengaruh kepada masyarakat. Jadi tentu ketika kita memberikan pengaruh, tentu otomatis brand itu akan semakin dikenal karena kita mempengaruhi masyarakat. Lanjut ke promotional mix. Di promotional mix itu adalah bauran promosi. Jadi di bauran promosi ini ada beberapa hal yang perlu dicatat ya. Yaitu di dalam bauran promosi itu ada iklan, yaitu komunikasi non-personal, dan juga promosi penjualan, yaitu koordinasi upaya penjual untuk menyalurkan info dan persuasi, dan tentunya ini berbeda dengan iklan ya. Karena iklan itu tidak menjalin komunikasi dua arah, berbeda dengan promosi penjualan yang menyalurkan langsung kepada customernya. Dan juga ada juga publikasi atau humas, yaitu menciptakan pengertian publik yang lebih baik. Jadi tugas humas atau publikasi ini mereka akan membuat para targetnya itu lebih mengerti terhadap suatu produk dan mungkin para target itu bisa percaya dan akan membeli produk itu. Ya, itu sebenarnya dengan persuasi. Dan kita masuk kepada jenis iklan. Jadi ada apa saja? Iklan ada iklan nasional, itu yang berskala di suatu negara. Contohnya seperti iklan Walls, Ice Cream Walls yang ditampilkan di seluruh cabang televisi Indonesia. Dan ada juga iklan lokal, yaitu skala daerah
lokal, contohnya seperti produk Esoya yang diiklankan. Nah, itu produk Esoya itu kan hanya tersedia di Gorontalo kan, jadi skalanya hanya di sekitar daerah lokal, yaitu Gorontalo. Dan ada juga iklan primer dan selektif. Jadi contoh iklan primer itu seperti kampanye atau baliho yang sering dipasang di jalan. Dan yang paling menarik ini ada iklan selektif. Jadi iklan selektif itu melibatkan diskon dan sales. Jadi untuk penjelasannya itu, misalnya seperti KFC mengadakan diskon promo begitu, diskon kepada ayam ini kalau beli combo ini. Jadi iklan selektif itu dia lebih selektif, harus membeli benda-benda spesifik, tidak sembarang begitu. Itu karena dia bersifat selektif. Dan kita masuk kepada iklan dan bisnis profesional. Ya, apa sih itu? Itu iklan itu seperti yang didengar ada terbagi dua, yaitu iklan antar bisnis. Jadi penyedia komponen untuk pembisnis lain. Jadi maksudnya ini contohnya itu seperti ada sebuah toko yang menjual penggiling kentang, dan ini ditargetkan untuk orang-orang yang ingin berbisnis kentang spiral. Ya, kira-kira contohnya seperti itu. Dan iklan profesional yaitu iklan yang menargetkan para profesional untuk membeli produk. Contohnya seperti Herbalife. Nah, itu Herbalife itu kan ini produk kesehatan, dan tentunya ini menarget para dokter-dokter untuk menggunakannya, dan mungkin dokter juga bisa menjualnya. Iklan perdagangan. Nah, ini menarget reseller, jadi bisa menarget para eceran. Contohnya bisa mengambil contoh Herbalife atau Tiens, kan ini bisa diecer kembali, bisa dijual kembali. Itu contohnya. Oke, kita masuk pada pemasaran langsung dan tidak langsung. Di apa itu? Di pemasaran langsung itu berbicara langsung secara tradisional. Contohnya itu seperti area UNG, ya, itu orang yang jual pop ice misalnya, sini dek beli. Nah, iya, seperti itu tradisional secara langsung ya. Kalau pemasaran interaktif itu melalui media massa secara real time. Jadi contohnya itu seperti iklan di YouTube interaktif, jadi bisa mempengaruhi kita, atau juga bisa melalui pop-up di website. Kita lanjut kepada promosi penjualan. Oke, pertama-tama kita perlu membedakan apa itu promosi dan promosi penjualan. Nah, untuk promosi ini hanya merupakan elemen dan bagian dari pemasaran, yaitu contohnya seperti promotional mix. Namun, kalau untuk promosi penjualan, jadi promosi penjualan itu memiliki dua aspek, yaitu berorientasi kepada pelanggan, seperti kupon, sampel, dan diskon, dan tentunya ini mengunggulkan para pelanggan. Dan ada juga berorientasi kepada perdagangan. Contohnya seperti paid promote, price deal, dan kontes. Dan kalau untuk paid promote itu kita misalnya mempromosikan tentang sebuah produk atau company itu melalui story IG atau sosial media lainnya. Kalau untuk price deal itu menawarkan harga yang terbaik, dan kontes itu misalnya barang siapa yang melakukan penjualan yang terlaris maka akan mendapatkan sebuah penghargaan. Kurang lebih seperti itu. Dan kita masuk kepada hubungan masyarakat, apa yang paling dikenal sebagai humas. Jadi perlu diketahui teman-teman, humas memiliki interpretasi atau moto ya kalau tidak salah. Jadi itu berbunyi doing good and getting credit for it. Jadi artinya lakukan dengan baik dan dapatkan kepercayaan. Jadi jika kita berbicara baik maka kita akan mendapatkan kepercayaan. Ya, kurang lebih seperti persuasi. Jadi ini ada beberapa poin yang penting yang perlu diingat, yaitu humas memiliki kaitan erat dengan opini publik. Ingat itu. Dan humas memiliki kaitan erat dengan komunikasi. Karena dengan komunikasi kita dapat mengendalikan opini publik. Oke, jadi di sini juga ada humas merupakan fungsi manajemen menyesuaikan diri. Jadi humas itu harus menyesuaikan diri dengan target audiensnya. Jika tidak satu server, mungkin komunikasinya itu dengan untuk mengontrol pada opini publik itu mungkin akan susah. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan audiens. Oke, kita masuk kepada yang bagian terakhir, yaitu penjualan personal. Jadi ini teman-teman merupakan promosional yang terakhir yang melibatkan komunikasi langsung terhadap penjual dan pembeli, person to person. Jadi komunikasi ini
tatap muka, dan ini bukan iklan, tidak menggunakan iklan apa-apa. Jadi contohnya itu seperti yang saya sebut tadi, yaitu seperti orang-orang yang menjual pop ice di masjid kampus. Ayo dek, sini beli. Iya, yang seperti itu. Dan ini feedbacknya lebih cepat karena kita langsung terpengaruhi. Jadi ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, contohnya ini karena kan di sini tidak ada iming-iming diskon atau apa. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak karena kita sudah tahu apa yang kita perlu beli dan tidak perlu berlama-lama. Itu sih yang dimaksud bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih, mohon maaf atas jika saya melakukan kesalahan atau saya sendiri melakukan kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap materi ini gampang diserap oleh audiens saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam lingkaran strategi taktik nilai pemasaran itu sendiri terdapat masing-masing 3 elemen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Yang pertama, lingkaran strategi persaingan yang memuat 3 pokok pembahasan tentang bagaimana segmentasi, yaitu yang mengangkut cara membagi pasar dengan menggunakan variabel tertentu. Kemudian yang kedua, targeting atau memilih satu atau lebih segmen pasar yang dijadikan sasaran pasar. Kemudian yang ketiga ada position, di mana berkaitan dengan posisi yang diinginkan yang ada di benak konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai lingkaran taktik pemasaran yang memuat 3 pembahasan pokok, yaitu diferensiasi berkenaan dengan cara mengkonkretkan suatu strategi pemasaran dalam segala aspek terkait di perusahaan yang membedakan dari perusahaan lain. Kemudian ada marketing mix yang menyangkut produk, harga, tempat, serta promosi sesuai dengan taktik pemasaran. Kemudian selling yang mengacu pada usaha untuk membuat konsumen membeli tawaran sesuai dengan strategi pemasaran. Yang ketiga ada lingkaran nilai pemasaran yang berisikan tentang 3 pembahasan pokok, yaitu ada brand yang berkaitan dengan prinsip perusahaan dalam meningkatkan brand equity. Kemudian ada service yang menunjukkan pada prinsip perusahaan dalam meningkatkan service equality pada pelanggan. Kemudian ada proses yang berkenaan dengan prinsip perusahaan untuk membuat setiap karyawan terlibat dalam proses pemuasan pelanggan, baik secara langsung atau tidak langsung. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran. Yang pertama dalam tahap 1 ada lingkungan ekonomi, kemudian lingkungan teknologi, lingkungan politik, lingkungan sosial dan budaya masyarakat pemasok, pesaing dan perantara pemasaran. Kemudian pada tahap 2 ada sistem informasi pemasaran, kemudian ada sistem perencanaan pemasaran, sistem pengendalian pemasaran, sistem organisasi pelaksanaan pemasaran. Kemudian di tahap 3 ada sasaran pelanggan, tempat, harga, dan produk promosi. Yang semuanya dalam tahap ini apabila salah satu tahap tidak tercapai, maka akan merusak sinergisitas daripada kinerja dari manajemen promosi tersebut. Maka penting dalam strategi pemasaran atau teknik promosi harus dilakukan secara bertahap sehingga seluruh elemen yang termuat dapat terlaksana dengan baik. Oke, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan proses perencanaan. Analisis situasi. Langkah selanjutnya dalam membentuk suatu rencana promosi adalah melakukan analisis situasi atau situation analysis. Terlebih dahulu, pada program situasi analisis memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau relevan dalam mempersiapkan suatu strategi promosi. Sebagaimana analisis situasi pemasaran, maka analisis situasi program promosi meliputi analisis eksternal dan analisis internal. Analisis internal dilakukan untuk menilai berbagai hal
relevan yang terlibat atau bertanggung jawab dalam proses penawaran barang atau jasa. Pada tahap ini, praktisi pemasaran harus mengkaji ulang kemampuan perusahaan untuk mendesain dan melakukan suatu program promosi yang berhasil menilai struktur organisasi, departemen promosi, dan juga melihat kembali keberhasilan dan kegagalan program promosi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Analisis internal juga harus menilai kekuatan dan kelemahan produk yang dipasarkan, keunikan produk dibandingkan produk lainnya, kemasan produk, harga desain produk, keuntungan membeli produk bersangkutan, dan sebagiannya. Informasi tersebut sangat penting bagi para pekerja kreatif yang harus mendesain pesan iklan bagi merek yang bersangkutan. Yang kedua, analisa eksternal, mempelajari faktor-faktor karakteristik konsumen, segmentasi, dan strategi positioning, yaitu bagaimana perusahaan menciptakan citra atas produknya. Analisis eksternal juga mencakup pengamatan yang mendalam pada kondisi pasien, baik pesaing, langsung maupun tidak langsung. Perhatian terbesar harus diberikan kepada pesaing utama dan langsung. Dalam hal ini harus diperoleh informasi mengenai strategi segmentasi, targeting, serta positioning yang dipilih pesaing dan juga strategi promosi yang mereka gunakan. Ketiga, analisis proses komunikasi. Mengetahui bagaimana perusahaan dapat berkomunikasi serta efektif dengan konsumen yang berada pada pasar sasaran yang diinginkan. Mereka yang terlibat pada rencana promosi harus mengetahui bagaimana proses yang terjadi pada diri konsumen dalam menanggapi pesan yang diterima dalam komunikasi pemasaran. Hal penting lainnya yang terkait dengan proses komunikasi adalah menentukan sasaran atau tujuan komunikasi. Dalam hal ini kita harus membedakan terlebih dahulu antara tujuan pemasaran marketing objektif dan tujuan komunikasi pemasaran mengacu pada apa yang akan dicapai oleh program pemasaran secara keseluruhan. Tujuan pemasaran sering dinyatakan dalam nilai penjualan dan pasar yang ingin dicapai serta tingkat keuntungan yang diinginkan. Keempat, penentuan anggaran. Jumlah anggaran promosi yang ditentukan harus ditentukan berdasarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi yang sudah ditetapkan. Namun dalam realitanya anggaran promosi seringkali ditentukan dengan menggunakan cara berdasarkan presentasi dari hasil jualan yang diperoleh suatu perusahaan. Yang kelima, merencanakan program EMC. Pada tahap proses perencanaan, keputusan harus dibuat mengenai peran dan tingkat kepentingan dari setiap elemen pembaharuan promosi serta koordinasi antara berbagai elemen tersebut. Rencana promosi menetapkan menggunakan iklan media massa, maka harus ditentukan tujuan dari iklan itu yang mencakup mulai dari bentuk pesan yang akan disampaikan, daya tariknya, serta efek terhadap audiens. Strategi media adalah keinginan untuk menentukan saluran komunikasi apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan iklan kepada audiens sasaran. Dalam hal ini harus terdapat keputusan jenis media yang digunakan, misalnya surat kabar, majalah, radio, billboard, dan lain-lain. Jika memilih iklan televisi, maka harus ditentukan program atau acara televisi apa iklan itu harus muncul dan apa alasannya. Keenam, pengawasan dan evaluasi. Tahap akhir dari proses perencanaan promosi melakukan pengawasan dan evaluasi. Program promosi penting untuk menentukan seberapa baik program promosi yang dijalankan telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam membantu perusahaan mencapai target pemasaran secara keseluruhan. Jika iklan media massa dinilai tidak berhasil,
maka masalah yang muncul dapat disebabkan bentuk atau sifat pesan yang disampaikan tidak tepat atau salah dalam memilih media, sehingga pesan tidak mencapai konsumen sasaran dengan efektif. Dalam hal ini, manajer bertanggung jawab yang harus mengetahui alasan mengapa hal itu terjadi, agar dapat diambil langkah yang tepat untuk memperbaiki program promosi yang dilaksanakan. Tahap akhir dalam promosinya adalah memberikan umpan balik feedback kepada manajemen perusahaan terkait dengan efektivitas program promosi yang telah dilakukan sebagai masukan untuk proses perencanaan manajemen ke depan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.